Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh Istana Pendidikan Pesantren Supercamp Al-Roibah Hanifidah, dan saya hormati jajaran Dewan Guru terutama Miss Afi dan Miss Yuyun selaku pengasuh atau Kepala Madrasah MTSMA Al-Quran Al-Roibah Hanifidah yang saya hormati dan saya cintai, kedua orang tua saya yang ada di rumah, dan tidak lupa teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Yasirama Olga, saya dari kelas 7 MTS Al-Quran Al-Roibah Hanifidah. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang imajinasi saya mata pelajaran IPA, yaitu tentang pencemaran bab yang kedua. Nah, di pencemaran bab yang kedua ini kita akan membahas tentang apa itu pencemaran tanah dan apa itu pencemaran udara. Pencemaran tanah adalah merusaknya tanah atau masuknya zat kimia ke resapan tanah sehingga merusak struktur dan kelestarian alamnya. Sehingga ada juga beberapa faktor dari pencemaran tanah. Yang pertama karena limbah domestik. Apa itu limbah domestik? Jadi limbah domestik itu adalah limbah yang berasal dari pemukiman, contoh seperti kegiatan aktivitas sehari-hari seperti pasar, terus rumah tangga dan lain-lain. Yang kedua ada limbah industri. Limbah industri ini yaitu adalah sisa-sisa dari pengolahan industri seperti pabrik-pabrik. Nah, di sini tuh ada limbah yang padat dan juga limbah yang cair. Faktor yang ketiga adalah limbah pertanian. Nah, limbah pertanian itu biasanya dikarenakan karena sisa-sisa pupuk sintetik yang tidak diresap baik oleh tanaman, dan itu malah membuat tumbuhan yang lain seperti hama, dan bisa menyebabkan struktur tanah itu rusak atau tidak berjalan sesuai normanya. Lalu ada juga dampak dari pencemaran tanah. Yang pertama, kerusakan populasi yang seperti hewan-hewan, terus rantai makanan, jaring makanan itu juga akan rusak. Yang kedua ada bencana alam. Bencana alam sebenarnya seperti apabila tanahnya itu tidak kuat karena tidak ditanami pohon-pohon, maka itu akan jadi erosi dan lain-lain. Ada juga merusak ekosistem seperti hewan itu kehilangan tempat tinggalnya, contohnya seperti cacing-cacing. Jika tanahnya kering itu juga rusak. Dan ada juga bisa mengganggu kesehatan kita saat beraktivitas, contohnya sebagai petani. Jika tanahnya itu kotor atau tidak sehat, maka kita juga bisa kena imbasnya. Nah, selanjutnya ada juga cara menanggulangi pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah ini caranya ada dua, yaitu remediasi itu adalah membersihkan tanah yang tercemar, jadi langsung. Nah, ini itu terbagi menjadi dua, ada on-site and off-site. Apa yang dimaksud dengan on-site? On-site itu maksudnya adalah langsung terjun ke lokasi, sedangkan off-site itu dengan melakukan penggalian tanah. Cara mengatasi yang kedua ada bioremediasi. Bioremediasi ini adalah cara membersihkan tanah dengan bantuan jamur FAM atau menggunakan mikroorganisme. Nah, selanjutnya ada pencemaran udara. Pencemaran udara ini faktornya itu yang pertama karena kegiatan manusia atau aktivitas, dan yang kedua karena alam. Nah, kenapa bisa aktivitas? Contohnya seperti pembakaran liar, asap dan rokok, serta senyawa CFC. Senyawa CFC itu seperti alat yang digunakan untuk mendinginkan pendingin. Selanjutnya ada juga faktor karena alam, contohnya gunung meletus sehingga membuat abu vulkaniknya itu menyebar. Ada juga pemanasan global dan pencemaran udara di atmosfer. Lalu ada juga macam-macam dari pencemaran udara. Itu terbagi menjadi dua, ada yang primer, ada juga yang sekunder. Nah, apa itu maksudnya primer? Primer itu seperti sumber
berasal dari sumber penyemparannya langsung. Contohnya seperti kita itu terlalu banyak menghirup karbon dioksida sehingga udara itu tidak enak dan seperti rasanya itu full asap. Lalu ada juga yang sekunder. Sekunder itu seperti reaksi substansi dari pencemaran udara. Contohnya saat pembentukan ozon. Lalu ada juga setelah faktor dan macam-macam ada dampaknya. Nah, dampak dari pencemaran udara kali ini yang pertama merusak lapisan ozon. Apa sih lapisan ozon itu? Jadi lapisan ozon adalah lapisan pelindung cahaya matahari yang ada di atmosfer. Nah, mengapa itu bisa rusak? Karena lapisannya itu berlubang dikarenakan senyawa CFC yang seperti menumpuk di atmosfer. Yang kedua ada faktor dampak untuk kesehatan. Nah, dampak kesehatan ini sangat banyak sekali. Contohnya ada infeksi pernafasan, kekurangan oksigen, sesak nafas, batuk-batuk, dan jika itu akut bisa juga menyebabkan kematian. Yang selanjutnya ada rumah kaca. Apa itu rumah kaca? Seperti karbon dioksida dan karbon monoksida yang terlalu tinggi yang menumpuk di atmosfer sehingga menjadikan panas yang ada di dalam bumi ini seperti tertahan untuk keluar. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada dampak bagi tumbuhan. Dampak bagi tumbuhan ini bisa dicontohkan saat kita itu mendapati bencana alam gunung meletus. Nah, abu vulkaniknya itu akan tersebar kemana-mana selain menjadikan tanahnya yang hancur, rusak, dan itu juga mengakibatkan tumbuhannya itu mati. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.